saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur sekali kalau hari ini kita sudah tiba pada hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat 25 Desember, baru saja kita bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini untuk kita siap memasuki tahun baru 2021. Ini minggu yang sangat istimewa tentunya bagi kita semua anak-anak Tuhan. Itu sebabnya tidak ada salahnya kalau dalam kesempatan ini sekali lagi saya menyapa dan mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, selamat Natal 2020 dan sekaligus selamat menyongsong datangnya tahun baru 2021 yang segera tiba bagi kita semua. Haleluya. Nah, hari ini tentunya kita masih dalam suasana Natal, masih kental sekali suasana Natal ada di sekitar kita. Karena itu, dalam kesempatan kali ini pada minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, perkenankan dan izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang juga tidak terlepas dari peristiwa Natal itu sendiri. Untuk itu saudaraku, mari kita akan membaca bersama-sama bagian di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kedua, dan kita akan belajar bersama-sama mendapatkan hikmah dari kisah ini. Sebuah kisah tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kisah yang tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 1-12 ini cerita tentang orang Majus dari timur yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat kita kenal. Bahkan mungkin sejak kita masih kecil di sekolah minggu, kita juga sudah hafal kisah tentang orang Majus ini yang selalu diceritakan, yang selalu ditampilkan dalam acara perayaan Natal di gereja kita tentunya. Tetapi mari saat ini kita akan belajar dan melihat ada hal yang menarik, ada hal yang sangat penting yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan orang Majus ini. Dalam kesempatan ini saya hanya membagikan 2 hal saja saudaraku, yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari orang Majus ini. Untuk itu, mari yang pertama saya ajak saudara memperhatikan dan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kedua ini, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 terlebih dahulu. Karena waktunya sangat singkat, ya tidak mungkin saya akan membacakan seluruh perikop ini dari ayat 1-12, tapi hanya saya ambil ayat-ayat yang penting yang untuk saya tekankan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Sekali lagi ayat 1-3 Matius pasal 2 ditulis demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini sudah sangat sering kita baca kisah ini. Tetapi dari ayat-ayat yang saya bacakan ini, hal pertama yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dan teladani dari para Majus, ya ini adalah mereka, orang Majus ini yang berasal dari negeri timur yang sangat jauh dari Yerusalem atau Israel. Jarak mereka ini ratusan mil, ya, yang harus mereka tempuh dari tempat asal mereka sampai ke istana Herodes. Negeri timur ini diperkirakan saat ini ya adalah antara, ya di seputar antara negara Irak atau Iran sekarang, saudara. Bayangkan jaraknya ratusan mil, bahkan mungkin ribuan kilometer. Saat itu belum ada transportasi yang modern. Mereka tentunya dari negerinya di timur itu sampai ke Yerusalem
mereka mengendarai paling adalah angkutan binatang, yaitu onta, saudara. Ya, mereka bawa barang, ya, yang bekal dan juga persembahan yang mereka persiapkan. Nah, setelah mereka melihat bintang di timur itu, dan mereka ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang sangat berhikmat, mereka bisa membaca dari bintang itu dan mengartikan, oh, sudah lahir raja baru bagi orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Setelah mereka melihat tanda bintang ini, yaitu tanda lahirnya Mesias bagi orang Yahudi, mereka orang Majus ini bersama-sama bergegas dan mereka langsung mengadakan perjalanan yang jauh. Tentunya perjalanan yang jauh, panjang, melelahkan, yang mungkin berbulan-bulan lamanya harus mereka lalui dalam perjalanan itu. Tapi lihat, sesampainya mereka di Yerusalem, apa yang mereka katakan? Tadi dikatakan di ayat yang kedua, ya, mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, yang dilakukan atau yang dimiliki para Majus ini, yaitu hati yang haus, hati yang rindu untuk mencari dan sampai menemukan, mendapatkan Yesus Kristus, bayi Mesias yang baru dilahirkan pada waktu itu. Dan bukan hanya mencari dan menemukan, tapi mereka dikatakan kami datang untuk menyembah dia. Artinya apa? Orang Majus ini melihat, mengerti, mengenali bahwa yang baru dilahirkan itu adalah raja yang luar biasa, Mesias. Terus mereka tidak segan-segan berkata kepada Herodes dan orang-orang di istananya, kami datang untuk menyembah dia. Tentunya ini sangat mengejutkan bagi Herodes dan seluruh penduduk seluruh Yerusalem. Bahkan ini laporan ini dari orang Majus memberikan kegemparan yang luar biasa. Karena di istana Herodes tidak ada raja yang baru dilahirkan. Dan orang Majus tidak salah kalau mencari ke istana Herodes, karena mereka melihat raja yang baru lahir. Raja tentunya di istana. Tapi setelah di istana Herodes tidak ditemukan, ya, akhirnya Raja Herodes, singkat cerita, mengumpulkan para ahli-ahli agama, orang Yahudi, ahli Taurat dikumpulkan, dan mereka disuruh menyelidiki di mana, ya, Mesias itu dijanjikan akan dilahirkan menurut nubuatan kitab para nabi. Dan singkat cerita, akhirnya para ahli Taurat itu, ya, berkata di ayat yang kelima, ya, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Saudaraku, singkat cerita, akhirnya diberitahukanlah kepada para Majus bahwa bayi yang mereka cari, ya, raja yang baru dilahirkan itu bukan di Yerusalem, di istana Herodes, tapi di Bethlehem, sebuah kota kecil, mungkin dusun kecil, ya, kota kecil, dusun kecil yang sunyi, yang sepi, ya, di mana kita mengenal ada sebuah lagu Natal, O Little Town of Bethlehem. Hai Bethlehem yang sunyi, yang sepi, yang kecil, yang senyap. Tapi justru kota Bethlehem yang sunyi, sepi, senyap, kecil ini disulap Allah menjadi tempat penuh kemuliaan, di mana Yesus Kristus, Raja Damai itu dilahirkan di kota Bethlehem. Dan singkat cerita, akhirnya orang Majus meneruskan perjalanan mereka dari istana Herodes di Yerusalem ke Bethlehem. Masih sekian kilometer mereka berjalan lagi, ya, dan sampai akhirnya dikatakan di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ternyata bintang yang menuntun mereka masih ada sampai pada hari itu. Dari negeri asal di timur mereka melihat bintang, sampai setelah mereka tiba di Yerusalem, bahkan mendekati kota Bethlehem, mereka tetap bisa melihat bintang itu dan bersukacita. Ya, dikatakan ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu anak itu menunjuk pada Yesus yang masih bayi. Anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Haleluya, haleluya. Ini, saudaraku, sikap yang pertama yang bisa kita teladani dari para Majus. Mereka orang bukan Yahudi,
Mereka bukan bagian dari bangsa pilihan Allah. Mungkin dikatakan mungkin bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup, yang benar. Bukan mereka tidak mengenal Yehova, Yahweh. Tapi mereka punya hati yang haus, yang rindu untuk berjumpa dengan Sang Mesias yang baru dilahirkan. Ya, dan setelah ketemu dikatakan mereka menyembah, sujud menyembah Yesus. Mari dalam peristiwa Natal ini, dalam perayaan Natal kali ini, kita miliki hati seperti orang Majus. Yang kita cari bukan acara Natal, yang kita cari bukan perayaan Natal yang meriah, bukan pesta perayaan Natal yang spektakuler. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Ya, banyak perayaan Natal harus dilakukan dengan kesederhanaan, tidak masalah. Karena bukan itu fokus yang harus kita kejar dan kita cari dalam peristiwa Natal tahun ini. Tapi mari kita mencari Yesus, mencari pribadi juru selamat itu dengan sungguh-sungguh. Dan sampai ketemu menemukan dia. Lalu kita menyembah seperti para Majus. Karena inilah yang Tuhan sedang cari dan rindukan. Hari-hari akhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Yesus rindu, Tuhan mau untuk kita menjadi penyembah-penyembahnya. Penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, ya, akan datang waktunya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, 24 dikatakan Allah itu roh. Karena itu barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, true worshipper seperti orang Majus ini, yang rindu untuk sungguh menjadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu merupakan bentuk wujud dari penaklukan diri kita, penundukan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja yang berdaulat atas seluruhnya hidup kita. Ya, mari kita jadikan diri kita penyembah yang benar, yang sejati, seperti para Majus ini. Haleluya. Dan hal yang kedua, saudaraku, dua hal ini saja yang saya bagikan. Dikatakan setelah mereka menyembah dia, menyembah Yesus, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Ternyata para Majus ini, saudaraku, datang dari tempat yang jauh, dari negeri timur itu, tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong, tapi mereka sudah mempersiapkan, membawa bekal, membawa persembahan yang akan mereka persembahkan kepada bayi Mesias yang baru dilahirkan. Yaitu apa? Persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah mereka berjumpa Yesus yang masih kanak-kanak, yang masih bayi di rumah itu, dikatakan mereka tidak ragu-ragu lagi. Nah, inilah Mesias yang memang sudah lahir. Orang Majus ini bukan orang biasa. Mereka orang yang berkedudukan tinggi, dari kalangan mungkin bangsawan, orang yang kaya, orang yang pandai, ya, ahli perbintangan. Tapi setelah mereka melihat Yesus, berjumpa Yesus di rumah itu, dikatakan mereka sujud menyembah, lalu mempersembahkan masing-masing persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Itulah persembahan yang terbaik. Hal yang kedua, saudaraku, yang bisa kita lakukan dalam peristiwa atau perayaan Natal kali ini, di tengah masa pandemi COVID yang masih berlangsung, mari kita persembahkan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita persembahkan saat ini bagi Yesus Kristus, Raja segala Raja? Tidak harus berupa harta, uang, atau materi, tapi ada sesuatu persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan di hari Natal ini. Yaitu apa, saudaraku? Hidup kita, seluruh tubuh kita. Mari kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita, persembahan kita yang sejati, sebagaimana tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang bisa kita lakukan saat ini. Mari persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang sejati, menjadi ibadah kita yang sejati. Jangan lagi tubuh kita ini hanya untuk memuaskan
keinginan tubuh, keinginan daging. Tapi mari kita persembahkan ini persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di hari Natal ini, masuki tahun baru nanti 2021, mari kita bawa hidup kita menjadi persembahan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita memperkenan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Di hari Natal ini, jangan kita datang dengan tangan hampa atau tangan kosong. Persembahkan sesuatu, yaitu apa? Hidup kita, tubuh kita. Jadi persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya tutup renungan singkat ini, saudaraku, dengan sebuah kisah ilustrasi yang sederhana. Suatu kali di sebuah gereja diadakan ibadah perayaan Natal. Ini bukan gereja yang besar, tapi gereja yang cukupan lah, sedang begitu. Tetapi sebelum hari ibadah perayaan Natal tiba, ya 2 minggu sebelum acara Natal di gereja itu, Bapak Gembala gereja ini mengumumkan kepada jemaat, saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Karena itu mari di Natal kali ini kita akan membawa kado spesial untuk Yesus Kristus Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya. Saudara boleh membawa apa saja sesuai dengan gerakan ya di dalam hati saudara. Membawa makanan boleh, bawa barang boleh, apa saja silakan. Pokoknya berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus di perayaan Natal. Singkat cerita, 2 minggu kemudian tibalah hari H untuk ibadah perayaan Natal di gereja itu. Dan Bapak Gembala sebelum ibadah dimulai mengumumkan, saudara-saudara sekalian, yang hari ini kita akan merayakan Natal, dan saudara yang sudah membawa kado Natal seperti yang saya umumkan ya beberapa waktu yang lalu, dan sudah bawa semua. Saya lihat banyak jemaatnya sudah bawa kado dengan dibungkus kertas kado yang bagus, yang indah. Nah nanti masing-masing saudara akan meletakkan atau membawa kado Natal saudara ya di bawah pohon Natal di depan ini. Nanti akan dilakukan setelah saya selesai menyampaikan firman, setelah khotbah selesai, kita nyanyikan malam kudus dalam suasana candlelight, ya. Lalu saudara dipersilahkan bawa kado maju ke depan. Singkat cerita, saudaraku, setelah pujian dinaikkan, lagu-lagu penyembah indah dihidungkan, dilantunkan, maka Bapak Gembala ini hanya menyampaikan firman. Singkat cerita, dia menyampaikan firman tentang Natal, tentang kisah kelahiran Kristus. Dan setelah dia selesai firman, kemudian lampu mulai diredupkan, lagu Malam Kudus dikumandangkan. Dan kemudian Bapak Gembala berkata, saudara-saudaraku, sekarang tiba waktunya bagi saudara, silahkan setelah lagu Malam Kudus ini dikumandangkan satu persatu sambil diiringi nyanyian Malam Kudus, saudara maju ke depan dan membawa kado masing-masing letakkan di pohon Natal ini. Dan sementara berkata demikian, saudaraku, Gembala ini sejak dia awal khotbah, perhatiannya tidak pernah lepas dari sosok seorang pemuda yang duduk paling belakang. Kenapa? Karena Gembala ini mencurigai keberadaan si pemuda ini. Kenapa dia curiga? Karena pemuda ini datang tidak seperti jemaat yang lain. Jemaat lain datang dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, pakaian yang baru, rapi, semuanya. Tetapi pemuda ini yang satu ini, dia datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bajunya kumal, lecek, lusuh, dan dia masih terasa seperti orang yang belum mandi sama sekali. Karena itu Gembala tadi selama khotbah mencurigai, jangan-jangan pemuda ini bermaksud tidak baik. Maka sementara jemaat diiringi lagu Malam Kudus dan suasana lampu redup mempersembahkan kadonya, membawa kadonya. Nah, Gembala itu berkata, saudara, hati-hati dengan kado saudara. Ya tetap jaga dengan baik-baik sambil sampai di tempat di mana pohon Natal ini berada. Tiba-tiba yang terjadi, setelah semua jemaat selesai, jemaat yang terakhir meletakkan kado, tiba-tiba saudara mendadak lampu atau listrik di gereja itu padam. Dan ketika ini terjadi pemadaman listrik mendadak kembali, saudara-saudara tenang, jangan kacau, jangan berdiri dari tempat duduk, duduk semuanya, jangan ada yang bergerak. Kemudian panitia sibuk berusaha menyalakan lampu kembali, dan akhirnya secara singkat lampu itu bisa dinyalakan. Begitu lampu menyala, biar apa yang dilakukan Gembala ini, dia lihat di mana pemuda duduk tadi itu. Tetapi ketika dia lihat di belakang, ternyata sang pemuda tidak ada. Dan
Gembala ini berteriak kepada jemaat, saudara-saudara, adakah yang tahu di mana pemuda yang duduk paling belakang tadi? Sejak awal saya khotbah, saya mencurigai dia. Mungkin dia bermaksud tidak baik akan mengambil barang sesuatu dari gereja ini. Dicari saya nggak ketemu. Akhirnya saudaraku, singkat cerita, setelah dicari sana nggak ketemu, gembala ini melihat kadonya, oh masih utuh semuanya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang terbongkar. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika pada akhirnya dia melihat pemuda itu berduduk berlutut di balik pohon Natal. Dan gembala itu berkata, hei pemuda, keluarga, kenapa engkau bersembunyi? Lalu pemuda itu berkata, Pak Pendeta, saya ini orang miskin. Saya tidak bisa membawa kado apa-apa buat Tuhan Yesus. Saya malu datang ke gereja ini, tapi saya ingin merayakan Natal. Makanya ketika jemaat memberikan kado, saya nangis. Tapi begitu lampu padam, saya segera bergegas maju ke depan dan saya berlutut di bawah pohon Natal itu dan saya berkata, Tuhan Yesus, inilah kado yang bisa aku bawa, yaitu hidupku. Inilah hidupku Tuhan, terimalah menjadi kado Natal, persembahan Natalku. Singkat cerita, mendengar kisah pemuda ini, gembala ini hanya menarik pemuda itu berdiri, ditepuk-tepuk bahunya sambil dielus-elus, dan dengan nada yang sendu terharu, gembala berkata, saudara-saudara, malam hari ini kita melihat, kita menyaksikan, kita mendapati ada satu persembahan kado Natal yang paling spesial, yang terbaik, yang bisa diberikan kepada Tuhan Yesus, yang bisa kita lihat, yaitu dari diri pemuda ini. Saudara, kita bawa kado berapa? Makanan, barang, berapa harganya? Tetapi pemuda ini menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Dan inilah kado yang terbaik di hari Natal malam ini. Singkat cerita, semua jemaat bertepuk tangan dan memuji Tuhan melihat persembahan. Saudaraku, inilah persembahan yang terbaik. Marilah di hari Natal ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu persembahan ibadah yang sejati, dan itu kado yang spesial buat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat sekali lagi menyongsong tahun baru, dan selamat bersukacita di masa raya Natal ini. Haleluya. Amin.